kesulitan untuk join di Gmeet. Semula Bu Widi mencoba untuk kirim lagi apa gabung lewat Zoom gitu, tapi alhamdulillah udah bisa. Kita akan melanjutkan untuk diskusi untuk pagi hari ini ya. Untuk kelompok yang sudah siap, silahkan nanti mempersiapkan PPT-nya terlebih dahulu, ditayangkan di sini. Untuk teknis saya kira sama seperti minggu-minggu yang lalu ya, 10 menit untuk kelompok afirmasi, lalu disambung dengan kelompok oposisi 10 menit juga. Setelah itu tanya jawab, saatnya setelah waktu itu kemudian sesi tanya jawab oleh audiens ya. Oke. Kelompok afirmasi sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Kelompok Dava dicoba dulu untuk presentasi present PPT-nya kalau seandainya ada PPT ya. Oke, langsung saja silahkan ya kelompok Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Widi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 dengan tim afirmasi mengenai emosi kasus demokrasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Berikut anggota kelompok kami. Next. Demokrasi kita tumbuh dari luka sejarah. Selama 32 tahun kita dibungkam tanpa syarat. Jatuhnya Orde Baru membawa harapan tentang pemerintahan yang lebih adil dan terbuka. 2 dekade telah berlalu. Sekarang kita disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Hal itu pasti baik ataupun bisa dianggap keren. Tapi ukuran besar ataupun keren itu tidak berikan di pinggir jalan. Dan hari ini apakah kita boleh bertanya jika demokrasi kita ini benar-benar hidup atau hanya dikubur rapi dan diberi caption selamat datang di pesta rakyat. Apa itu demokrasi? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Makna kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan tujuannya jalannya pemerintahan untuk rakyat. Sedangkan menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah pengambilan keputusan kolektif oleh warga negara yang memiliki hak suara yang sama, yang melibatkan sejumlah besar masalah publik dan dilakukan dengan cara yang mengizinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Maknanya, sistem di mana warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif, menentukan agenda politik, dan memastikan pemerintahan responsif terhadap preferensi masyarakat. Kesimpulan dari pendapat dua tokoh tersebut adalah pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan yang tertinggi yang dijalankan melalui partisipatif aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, yang pertama, kasus yang menyinggung masalah demokrasi adalah yang akhir-akhir ini, yaitu keputusan MK soal batas usia Cawapres, di mana MK merubah aturan usia dan meloloskan Gibran yang saat itu merupakan keponakan dari Ketua MK. Dari kasus ini timbul konflik kepentingan dan menurunnya independensi lembaga yudikatif. Next. Baik, di sini merupakan buktinya dari perubahan peraturan dari KPU yang awalnya menggunakan peraturan KPU di sebelah kiri atas. Itu adalah nomor 9 bahwasanya usia paling rendah dari cawapres ini adalah 40 tahun. Namun secara tiba-tiba dirubah oleh KPU secara sepihak menjadi keputusan MK apabila usia cawapres tersebut tidak apa-apa bila berusia di bawah 40 tahun asal pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, di mana dari perubahan
perubahan keputusan ini memberikan karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres. Dan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran, itu dianggap melanggar kode etik berat karena keterlibatannya dalam konflik kepentingan. Dan bagaimana kasus ini menyinggung dan melanggar demokrasi? Karena dari kasus konflik kepentingan ini, perubahan syarat usia demi Gibran di situ adalah bukti konkret erosi demokrasi di Indonesia, di mana lembaga hukum di sini digunakan untuk melayani kekuasaan dan bukan untuk rakyat. Dan dari kasus ini juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Next. Oke, selanjutnya ya ini pemilu, yaitu di saat ini ya ini pesta demokrasi yang bobrok. Indikator menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau penurunan. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya tentang pelaksanaan pemilu, tapi juga tentang integritas, keadilan, dan partisipasi yang bermakna pada proses politik. Pada PPT di sini menunjukkan bahwa lembaga internasional yakni Freedom House menunjukkan bahwa poin Indonesia berada di angka 57 dari 100, yang artinya di mana poin tersebut tergolong rendah untuk suatu demokrasi di suatu negara. Selanjutnya di tengah lembaga internasional lainnya, yakni Economist Intelligence Unit, menyatakan bahwa poin Indonesia pada tahun 2023 itu menurun di angka 6,53, di mana menjadi peringkat ke-56, dan kategori ini menempatkan Indonesia sebagai kelompok demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Selanjutnya dalam negeri sendiri dinyatakan pada tahun 2022, tim ID menyatakan bahwa atau Indeks Demokrasi Indonesia menyatakan bahwa indeks nasional mendapatkan poin sebesar 79,25, menurun dari tahun 2023, yakni 79,51. Dari penurunan indeks tersebut disebabkan karena beberapa masalah proses pemilu, yakni pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden menimbulkan kontroversi, di mana sebuah jajak mendapatkan bahwa 60,7% responden menganggap langkah tersebut sebagai bentuk praktik politik dinasti. Selanjutnya, pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, menyatakan bahwa pembentukan kebijakan diwarnai oleh benturan kepentingan yang disengaja untuk menguntungkan sekelompok orang yang mencerminkan penyalahgunaan hukum oleh pihak yang berkuasa. Selanjutnya, skor kebebasan pers di Indonesia menurun dari 63,23 pada tahun 2019 menjadi 51,15 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa tekanan terhadap media dan kebebasan berpendapat. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang revisi undang-undang yang dibuat secara ugal-ugalan. Mengenai hal ini, kita tahu bahwa pengambilan keputusan revisi UU TNI ini diambil secara tidak representatif. Rakyat mana sebenarnya yang diwakilkan? Itu yang menjadi tanda tanya kita saat ini. Yang tertera pada layar banyak sekali membuktikan bahwa keputusan ini menimbulkan konflik di banyak masyarakat dan sangat tidak didukung seperti itu. Karena menyalahi fungsi ABRI. Selanjutnya, nah, ini yang menjadi prosedur bermasalah dan substansial. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Artinya proses legislasi ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang representatif, sebagaimana fungsi DPR terhadap pembuat undang-undang. Adanya carry over atau tidak masuk agenda ini menyebabkan tidak adanya langsung pembahasan oleh DPR tanpa mekanisme yang sah. Seperti itu. Terkait dengan substansi yang bertentangan dengan reformasi TNI, Pasal 47 revisi UU TNI ini bermasalah. Ini bertentangan dengan reformasi TNI pasca Orde Baru yang menekankan penghapusan fungsi ABRI dan pembatasan peran militer di ranah sipil. Lalu dalam proses pembahasan revisi ini tidak transparan dan tertutup publik. Ini dibuktikan dari bagaimana media mengungkap bahwa proses ini dilakukan secara tertutup di sebuah hotel. Padahal pada saat yang bersamaan, pemerintah, terutama Presiden Prabowo, mengeluarkan kebijakan untuk memotong anggaran dan juga semakin transparan dalam melakukan proses pembuatan hukum. Seperti itu.
Nah, dan terakhir adalah presiden independen sengaja tidak menahan ataupun tidak menolak ketika ada revisi UU-TNI ini berlangsung. Sehingga dia juga akan membuka akses dokumen. Ini juga susah kepada publik yang sampai saat demo tersebut itu masih bisa belum diakses draftnya isi seperti apa. Seperti itu. Nah, ini adalah pasal-pasal yang merupakan pasal yang ditentang atau tidak sejalan dengan RUU TNI. Yang ini ada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Nah, pada pasal ini kan berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara ini. Tapi RUU TNI itu malah memberikan banyak jabatan sipil ke tentara yang aktif, yang tidak dipilih oleh rakyat dan tidak bisa diawasi oleh rakyat. Itu artinya kekuasaan rakyat malah dipinggirkan dan tidak sesuai dengan pasal ini. Yang kemudian pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kenapa RUU TNI bertentangan dengan ini? Karena RUU TNI itu membuka jalan bagi militer untuk memberikan atau mengambil peran dalam ranah sipil secara luas, yang mana bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi utama konstitusi pasca reformasi. Kemudian pada pasal 20 ayat 3 yang berbunyi seperti itu, kenapa RUU tidak sejalan? RUU tidak sejalan karena revisi UU TNI itu tidak tercatat dalam prolegnas, yang berarti itu tidak disetujui oleh DPR. Nah, di pasal ini kan harus disetujui oleh DPR dan Presiden. Dan jika hanya disetujui oleh DPR, maka itu sangat bertentangan dengan pasal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pasal 22A. Pada pasal ini mewajibkan proses revisi UU, termasuk UU TNI, mengikuti aturan hukum yang jelas dan sah. Tapi nyatanya RUU TNI tidak masuk ke daftar resmi atau prolegnas, belum disetujui oleh DPR dan Presiden. Yang artinya rencana revisi ini tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang sah, dan itu bertentangan dengan pasal ini. Kemudian ada pasal 47 ayat 1 revisi tahun 2025 yang berbunyi, selain menduduki jabatan dan kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Selanjutnya, Danantara. Town Hall Meeting Danantara yang awalnya direncanakan sebagai acara terbuka mendadak digelar secara tertutup saat Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan. Keputusan ini diambil karena Presiden Prabowo ingin menyampaikan teguran langsung kepada para direksi badan usaha milik negara atau BUMN tanpa kehadiran media. Pembentukan di antara Danantara dilakukan melalui revisi kilat Undang-Undang BUMN Nomor 19/2003 yang disahkan dalam waktu sangat singkat tanpa konsultasi di publik luas. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP. Pada pasal 2 ayat 1 yang berisi, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Selanjutnya pasal 3 pada huruf B dan C yang berisi, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang C, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang baik. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 1 huruf A, badan publik wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan badan publik tersebut, termasuk program kerja dan kegiatan yang sedang dijalankan. Next. Selanjutnya, antara argumentasi, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses awal. Terdapat 82% responden menyatakan tidak tahu tentang proyek Danantara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak diberi akses informasi maupun kesempatan untuk menyampaikan pendapat sejak tahap awal perencanaan. Ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi perencanaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Selanjutnya, rapat dan pengambilan keputusan dilakukan oleh kelompok elit. Keputusan
Perencanaan dilakukan dalam forum tertutup yang melibatkan pemerintah pusat dan tokoh-tokoh tertentu tanpa melibatkan warga lokal. Hal ini mewujudkan kesan bahwa keputusan hanya menguntungkan pihak tertentu. Dan antara dengan potensi konflik kepentingan dan oligarki. Dan antara akan mengelola aset BUMN dan menarik investor asing tanpa pengawasan publik yang memadai. Struktur dan antara menyerupai perusahaan privat tetapi mengelola kekayaan negara. Konsep ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan antara mengancam prinsip bahwa kekayaan negara harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Ketika kontrol pengelolaan kekayaan berpindah ke entitas privat di bawah kendali presiden dengan keterlibatan elit global, maka potensi konflik kepentingan dan oligarki ekonomi meningkat tajam. Demokrasi kita memang berjalan, tapi pincang. Bukan karena rakyatnya malas, tapi karena sistemnya sengaja dibengkokkan. Rakyat yang seharusnya jadi penguasa, tapi malah lebih dominan elit politik dan oligarki. Indonesia memang sedang menghadapi krisis demokrasi, dan itu bukan opini, tapi fakta yang kita lihat setiap hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok afirmasi. Selanjutnya untuk kelompok oposisi, udah siap semua ya? Wah, ini udah dari salon semua ini. Udah cantik-cantik. Oh, jilbab dirapikan dulu. Oke, presentasi sudah ditampilkan. Oke, silakan untuk kelompok oposisi langsung ya. Udah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Widi dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari tim oposisi pada mosi debat kasus demokrasi dengan anggota tim sebagai berikut. Lanjut. Jika demokrasi benar-benar mati, maka kita takkan pernah duduk di ruangan ini untuk memperdebatkannya. Hari ini kita dihadapkan pada narasi yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia bermasalah. Namun mari kita renungkan, apakah benar demokrasi ini telah gagal ataukah kita hanya sedang menyaksikan demokrasi bekerja dengan bentuknya yang kompleks? Demokrasi bukanlah utopia, ia bukan sistem yang menjanjikan kesempurnaan, tetapi ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan. Ketika lembaga-lembaga negara masih bisa digugat, keputusan masih bisa diuji, dan kekuasaan masih bisa dipertanyakan, itu bukanlah kemunduran, itu justru esensi dari demokrasi itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita tegak lurus pada kenyataan, bukan pada prasangka. Kita lawan narasi dengan kepanikan dengan data. Kita jawab pesimisme dengan nalar. Karena hari ini, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi yang sekarat, tetapi demokrasi yang sedang beradaptasi, berbenah, dan bertumbuh. Dan dalam ruang inilah, kita semua menjadi bagian dari proses tersebut. Dunia berubah, tantangan bertambah, dan TNI perlu kerangka hukum yang relevan agar tetap profesional dan efektif. Karena itu, kami mendukung perubahan ini. Sebelumnya, kita harus tahu apa saja yang direvisi dari UU TNI yang lama. Pertama, tugas pokok TNI itu ditambah dari sebelumnya 14 menjadi 16. Tugas pokok yang ditambahkan yaitu TNI dapat membantu mengatasi ancaman cyber pada sektor pertahanan. Kemudian, TNI melindungi serta menyelamatkan WNI atau kepentingan nasional di luar negeri. Yang kedua, jabatan sipil yang dapat diduduki TNI aktif itu ditambah dari sebelumnya 10 menjadi 14. Jabatan TNI yang ditambahkan yaitu penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Poin ketiga yang direvisi dari UU TNI yaitu usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat atau golongan. Next. Di sini kami menegaskan bahwa UU TNI yang baru itu bukan difungsi ABRI dan tidak mengancam demokrasi Indonesia. Berikut argumen kami. Yang pertama, proses penyusunan UU TNI yang baru itu berjalan dengan normal. Faktanya, UU TNI yang baru ini bukan disahkan secara diam-diam.
Rencana pembahasan RUU TNI itu telah bergulir sejak DPR periode 2019 sampai 2024, di mana UU ini itu sudah masuk dalam prolegnas sejak 2020 dan melalui pembahasan terbuka di DPR. Tercatat juga ada 5 kali rapat resmi antara DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI sebelum akhirnya RUU ini disahkan. Oke, yang kedua, RUU TNI menjadi bentuk adaptasi terhadap ancaman baru di era demokrasi digital. Demokrasi hari ini menghadapi ancaman baru seperti terorisme, narkoba, serangan cyber, dan juga bencana alam. RUU ini relevan untuk memberikan TNI wewenang yang diperlukan. Oke, apa buktinya? Kita perlu mengingat saat gempa Palu 2018 dan juga pandemi COVID-19, TNI turun membantu rakyat tanpa ada pelanggaran HAM yang besar terjadi. Justru, rakyat yang menyambut baik peran mereka. Di dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, keterlibatan ini tidak memiliki dasar hukum yang tegas. Nah, di revisi Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi peran tersebut, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas institusional. Ketiga, RUU TNI tidak menghilangkan pengawasan sipil. Perubahan ini tetap dalam kontrol Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Jadi, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Selain itu, DPR tetap punya fungsi pengawasan terhadap anggaran dan juga kebijakan militer untuk memastikan akuntabilitas tetap berjalan baik. Yang terakhir, dengan disahkannya RUU TNI ini akan mempertahankan SDM yang berkualitas dan juga berpengalaman dalam menghadapi tantangan pertahanan yang makin kompleks. Penyesuaian usia prajurit pensiun TNI ini yang mempertimbangkan faktor kesehatan fisik dan juga kebutuhan regenerasi TNI. Dengan perhitungan matang, perpanjangan usia pensiun bukan berarti memperlambat regenerasi, melainkan memberikan waktu yang cukup untuk proses kaderisasi dan juga transfer pengetahuan kepada generasi penerus. Kita sepakat bahwa revisi UU TNI penting sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap realitas baru pertahanan negara. Maka kita juga harus konsisten melihat bahwa putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap dinamika politik nasional. Dalam putusan nomor 90/PUU 21/2023, MK memberikan peluang bagi individu yang telah memiliki pengalaman kepemimpinan seperti Gibran untuk berpartisipasi dalam proses politik meskipun belum memenuhi batas usia 40 tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu. Ini adalah langkah positif yang mencerminkan semangat demokrasi yang inklusif dan progresif. Dengan membuka peluang bagi Gibran dan calon muda lainnya, MK mendukung prinsip kesetaraan hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon pemimpin sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin semua warga negara setara di hadapan hukum dan pemerintah. Putusan MK ini mencerminkan kemauan untuk mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan kesempatan lebih luas bagi calon-calon yang tidak terbatas hanya oleh usia, tetapi oleh pengalaman dan kualitas kepemimpinan mereka. Pencalonan Gibran justru mencerminkan prinsip equal political right, di mana setiap warga negara terlepas dari usia maupun latar belakang berhak mencalonkan diri dan dipilih dalam pemerintahan. Ini sejalan dengan nilai demokrasi universal, di mana partisipasi politik tidak boleh dibatasi secara diskriminatif. Kemudian, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bukanlah bentuk pelanggaran demokrasi, apalagi inkonstitusionalitas yang membahayakan sistem. Pijakan hukumnya jelas, yaitu pada pasal 6 PKPU nomor 19 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik, dan Gibran dicalonkan oleh gabungan partai politik yang memenuhi presidential threshold sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Dasar nomor 7 tahun 2017. Jadi dari aspek prosedural pencalonan ini dianggap sah. Kemudian tuduhan bahwa hal ini merupakan kasus rusaknya demokrasi oleh nepotisme terlalu spekulatif dan mengabaikan fakta bahwa putusan MK bersifat final dan juga mengikat, serta berlaku untuk semua, bukan secara individu. Yang justru mengkhawatirkan adalah narasi hipokrisi yang menyebar di ruang publik, yang seolah-olah usia muda otomatis identik dengan ketidakpantasan, sementara prestasi dan kapasitasnya diabaikan. Ini bukanlah argumen yang demokratis, tetapi bias dan membatasi regenerasi kepemimpinan. Adapun capaian Gibran sebagai wali kota Solo adalah sebagai berikut. Pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi kota Solo mencapai 5,57% dengan pengendalian inflasi sebesar 3,20%. Kemudian PDRB per kapita atau produk domestik bruto
per kapitanya meningkat sebesar 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022. Demokrasi bukan sekedar soal siapa yang maju, tapi soal yang memilih. Putusan MK yang memberi ruang bagi pejabat publik muda untuk mencalonkan diri tidak otomatis mencederai demokrasi selama rakyat diberi hak penuh untuk menyaring dan menilai calon-calon yang ada. Jadi, ketika kita bicara soal putusan MK yang membuka ruang bagi pemimpin muda seperti Gibran, ini bukan semata-mata soal individu, tapi bagaimana negara kita memberikan ruang yang cukup untuk semua warga berpartisipasi secara setara. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah demokrasi kita benar-benar merespon ruang itu dengan sehat? Jawabannya bisa kita langsung lihat dari fakta lapangan pemilu 2024. Inilah ajang sebenarnya, tempat rakyat bicara, bukan elit yang menentukan. Partisipasi tinggi, bukti rakyat berdaulat, bukan pasif, dan tidak dibungkam. Berdasarkan portal berita Metro TV yang ditulis oleh Kausar, lebih dari 82% pemilih hadir ke TPS. Itu bukan angka biasa, itu suara rakyat yang nyata. Partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mencapai lebih dari 82%, salah satu yang tertinggi di dunia, dapat dibandingkan dengan negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat yang hanya mencapai angka 66,9%. Indonesia lebih tinggi, artinya demokrasi di Indonesia jauh lebih kuat. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia aktif menggunakan hak pilihnya, tidak golput, tidak dibungkam, dan percaya bahwa suaranya memiliki arti. Selanjutnya, diakui dunia internasional bahwa demokrasi kita sudah matang. Kalau demokrasi kita cacat, mengapa dunia justru memberi apresiasi? Duta Besar Indonesia di Turki menyampaikan bahwa pemilu 2024 mendapat pengakuan luas dari pengamat internasional. Pemilu kita dinilai jujur, adil, dan kredibel. Bukti bahwa Indonesia sudah menjadi role model demokrasi. Selanjutnya, transisi damai dan inklusif mengartikan bahwa demokrasi sehat. Tidak ada kekacauan, tidak ada pertumpahan darah, yang ada suara rakyat dihormati. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemilu 2024 berhasil menjaga stabilitas politik dan transisi kekuasaan secara damai. Hal ini bukan hal yang sepele. Demokrasi bukan hanya soal suara, tapi juga bagaimana kekuasaan berpindah secara damai tanpa tekanan dan kekerasan. Pengawasan pemilu yang independen, proses yang terbuka dan juga dipantau. Teman-teman, pemilu yang kita laksanakan pada tahun 2024 itu tidak berjalan dalam ruang yang gelap, melainkan semuanya diawasi dan semuanya transparan. JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat mengirimkan setidaknya 591 relawan untuk memantau jalannya pemilu 2024 di 68 kabupaten atau kota dan di 22 provinsi, lengkap dengan pelatihan teknis dan alat kerja yang baku. Mereka dibekali pemahaman mendalam mengenai dinamika kepemiluan, dan dari sini kita bisa menilai proses pengawasan yang dilakukan dengan standar profesional, bukan asal-asalan. Pemilu 2024 juga menyajikan teknologi dan transparansi lewat Sirekap. Dengan Sirekap, hasil suara bisa dilacak langsung, transparan, dan juga akuntabel. Kalau benar ada skenario terselubung atau manipulasi, apakah mungkin KPU justru menggunakan sistem yang real-time dan bisa diakses publik luas? Bukankah lebih logis kalau sistem itu disembunyikan, tapi faktanya semua dibuka? Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan itulah yang terjadi saat ini. Pemilu 2024 dilakukan dengan prinsip luber jurdil, yang bukan sekedar slogan, tapi juga diatur secara eksplisit dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jika memang ada pelanggaran sistem demokrasi di Indonesia menjamin adanya sarana hukum, bukan dengan menggugat opini, tapi lewat bukti dan proses hukum. Maka, jika tidak ada putusan hukum yang membatalkan hasil pemilu atau menyatakan prosesnya cacat hukum, tidak tepat jika kita mengatakan bahwa demokrasi telah dilanggar hanya karena ada pihak yang tidak puas terhadap hasilnya.
Pemilu 2024 menunjukkan rakyat aktif dan demokrasi berjalan sehat. Tetapi demokrasi bukan hanya soal keterbaruan, keterbukaan, melainkan juga soal tanggung jawab. Rapat Danantara yang tertutup bukan bentuk anti-demokrasi, tetapi strategi menjaga stabilitas dan efisiensi, karena dalam demokrasi modern, tidak semua hal harus diumbar, yang penting tetap akuntabel. Di mana poin-poin utama yang dibahas dalam Rapat Danantara meliputi penundaan rapat umum pemegang saham RUPS BUMN non-publik, kajian mendalam terhadap aksi korporasi berskala signifikan, reformasi struktural dan konsolidasi komprehensif BUMN, optimalisasi investasi jangka panjang dalam sektor-sektor strategis, penguatan arsitektur tata kelola dan transparansi korporasi negara, optimalisasi potensi ekonomi melalui konsolidasi aset BUMN. RUU TNI yang menuai kontroversi nyatanya disusun melalui proses legal dan transparan. Revisi ini adalah respon terhadap tantangan keamanan baru di era digital, sebuah adaptasi bukan ancaman. Lihatlah bagaimana pemilu 2024 berlangsung. Partisipasi pemilih tinggi, pelaksanaan transparan, dan transisi pemerintahan tetap damai serta inklusif. Apakah ini ciri negara yang kehilangan arah demokrasinya? Tentu tidak. Justru ini adalah bukti bahwa demokrasi kita ini hidup dan berkembang. Mari kita juga ingat, demokrasi bukan berarti segala hal terbuka tanpa batas. Seperti kasus Danantara, kadang keheningan diperlukan untuk menjaga martabat dan kedaulatan negara. Transparansi tidak berarti vulgar. Ia berarti akuntabilitas yang dilakukan secara bijak. Jadi kami melihat demokrasi kita bukan dengan kacamata ketakutan, tetapi dengan pandangan yang jernih dan penuh harapan. Demokrasi kita tidak sempurna, namun ia masih dan akan berfungsi, bertumbuh, dan terbuka untuk perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim oposisi. Saatnya sekarang kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Siapa yang akan bertanya terlebih dahulu boleh raise hand, menulis di kolom chat, ya. Oke, silakan. Awan mau langsung bertanya? Ada, Bu. Jadi terima kasih atas pemaparannya dari kelompok Anda. Jadi pertanyaan dari saya, itu kan tadi Anda menjelaskan bahwa penyusunan RUU TNI itu kan berjalan dengan normal. Nah, tapi faktanya RUU TNI kan nggak masuk pada prolegnas dan dibahas secara tertutup. Nah, tolong Anda jelaskan yang berjalan seperti normal itu yang kayak gimana? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Awan atas pertanyaannya. Sebelumnya saya akan menjawab bahwa meluruskan bahwa regulasi mengenai RUU TNI ini sudah masuk ke dalam prolegnas pada periode 2020 sampai 2024. Tapi saat itu revisi UU TNI ini berada dalam urutan ke-127 dan tidak sempat dibahas hingga masa jabatan DPR berakhir. Dan RUU TNI ini itu sudah mohon maaf sebelumnya terputus karena laptop saya mati. Jadi RUU TNI ini juga sudah masuk kembali pada periode baru di mana dia masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025 dan sudah disahkan menjadi UU secara resmi.
Oke, ada tambahan dari teman-teman kontra? Sebelum saya lempar lagi ke kelompok afirmasi. Nggak ada? Sudah fix jawabannya? Oke, silakan untuk kelompok afirmasi, kelompok Awan tadi menanggapi. Jadi bukan pertanyaan baru ya, tapi menanggapi. Baik, Budi, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Faresate izin menanggapi dari jawaban dari tim kontra. Nah, tadi kan tim kontra menyebutkan bahwa RUU TNI tadi termasuk dalam daftar yang seharusnya dibahas, tapi tidak dalam seharusnya tidak diprioritaskan karena kan tahu sendiri pasti banyak rancangan undang-undang yang bisa dibahas lebih dulu dengan alasan lebih urgent ataupun lain-lain. Berarti kan dari situ sendiri kita bisa melihat bahwa RUU TNI ini kan ada didesak karena ada alasan tertentu atau mungkin dengan kepentingan kelompok tertentu. Nah, hal itu kan pasti tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu negara demokrasi begitu. Kemudian RUU berdasarkan dari sumber yang kami baca, RUU TNI sendiri itu nyatanya tidak sah sebagai RUU prioritas dalam prolegnas tahun 2025. RUU revisi UU TNI sendiri disahkan sebagai RUU prioritas pada prolegnas 2025 dalam rapat paripurna 18 Februari 2025 yang sejak awal tidak mengagendakan hal tersebut. Terima kasih. Silakan dijawab sekali untuk kelompok kontra. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa proses legislasi termasuk penyusunan RUU TNI itu tetap dilakukan dalam rangka konstitusional yang sah. Jadi tidak semua RUU itu harus dibahas terlebih dahulu dalam prolegnas prioritas tahunan karena dalam praktiknya terdapat mekanisme usulan di luar prolegnas prioritas yang diperbolehkan dan dengan persetujuan balik dan rapat paripurna DPR. Nah, ini tuh juga merupakan bagian dari dinamika legislatif yang sah secara hukum. Kemudian, seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu, DPR RI ini juga sudah menyetujui RUU TNI menjadi prolegnas prioritas 2025 yang disepakati dalam rapat DPR RI ke-13 masa sidang 2 tahun 2024 sampai 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa tanggal 18 bulan Februari. Ini juga bisa teman-teman akses sendiri di berita-berita terpercaya seperti Tempo, CNN, dan portal berita lainnya. Izin menambahkan, jadi dengan demikian, proses pembentukan RUU TNI ini masih berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak serta-merta bertentangan dengan semangat keterbukaan. Justru, ini mencerminkan kematangan demokrasi kita, di mana ruang publik tetap terbuka untuk mengawal setiap kebijakan yang ada, namun tetap disertai tanggung jawab untuk memahami bahwa tidak semua hal harus selalu dibuka secara mentah ke ruang publik. Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang tahu kapan harus terbuka dan kapan harus bijak dalam menjaga kerahasiaan strategis negara. Terima kasih. Oke, sudah?
Kalau tidak ada, silahkan saya beri kesempatan untuk kelompok kontra untuk bertanya. Oh, ada yang mau bertanya? Siapa tadi? Hijrah. Hijrah ini kelompok kontra? Iya. Enggak. Hijrah nanti ya. Ya, baik. Hijrah nanti. Hijrah ini kelompok kontra ya? Bukan, Ibu. Bukan. Kelompok lain. Hijrah nanti kalau untuk kesempatan untuk pertanyaan untuk audiens berarti ya. Saatnya dua kelompok ini bertanya terlebih dahulu. Jadi kontra tanya ke pro tanya ke kontra dulu. Setelah selesai nanti ganti audiens, saya beri kesempatan untuk bertanya ya. Untuk sementara pertanyaannya di-keep dulu Hijrah ya. Silakan kelompok kontra, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya mau nanya kepada kelompok tim afirmasi, kalau benar demokrasi sudah mati, kenapa kritik terhadap pemerintah, MK, dan keputusan politik masih bisa disuarakan bebas di media dan juga ruang publik? Bukankah demokrasi itu hidup justru karena kita bisa berdialog seperti ini? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, memang kita tuh bisa menyuarakan suara kita di berbagai media, di ruang politik itu memang salah satu bentuk di mana demokrasi ini masih berjalan. Tetapi kebebasan berbicara saja itu tidak cukup untuk menyatakan bahwa demokrasi itu masih benar-benar sehat ya dikatakan saat ini, karena di mana kita tuh tidak secara langsung bebas untuk memberikan suara kita, tapi kan di demokrasi ini suara rakyat itu juga harus berpengaruh dalam pengambilan keputusan, sedangkan yang terjadi di lapangan mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip ini gitu. Dan tadi disebutkan juga bukankah demokrasi itu kan hidup karena kita bisa berdialog. Nah, syarat dialog itu kan merupakan komunikasi dua arah gitu kan, di mana dialog itu berhasil jika adanya kesepakatan tujuan dan komunikasi itu terbuka dan jujur, sedangkan yang terjadi juga mungkin tidak sepenuhnya berjalan seperti itu. Terima kasih. Silakan, ada tanggapan untuk kelompok kontra? Putusan MK nomor 90 PU 21/2023 itu memang kontroversial. Namun itu tidak serta-merta merusak demokrasi. Demokrasi itu bukan soal siapa yang menang atau siapa yang diuntungkan, melainkan soal bagaimana sistemnya itu berjalan, terbuka atau memungkinkan rakyat untuk menentukan. Selama pemilunya itu tetap diselenggarakan secara langsung, bebas dan jujur, maka demokrasinya tetap hidup. Ini nge-lag ya? Oke, ada tanggapan lagi? Dari tim kontra sudah cukup, Ibu. Sudah? Sudah, cukup. Silahkan untuk duet maut Noval dan siapa ini? Noval duet maut. Ada tanggapan Noval? Tidak ada.
Atau teman lainnya, teman di sini ada Dava, Awan, dan teman-teman lainnya, boleh? Baik, Ibu. Oke, Saya izin menanggapi terkait argumen tadi ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita balik ke bahasan awal bahwa terkait apakah demokrasi kita ini sebenarnya sudah mati, tetapi nyatanya masih bebas dalam memberikan suara seperti itu. Karena dijelaskan tadi bahwa ternyata dalam putusan MK ini tadi masih mendaftar partisipasi politik dan tetap harus hidup. Nyatanya kalau kita lihat dari praktik secara tidak langsung, keputusan ini hadir dalam proses yang menurut hemat kami itu cukup tidak etis. Karena keputusannya kan kalau kita lihat timeline bagaimana Anwar Usman itu mengambil keputusan, itu kan berkaitan dengan jam yang tidak di luar dari jam kerja gitu. Artinya ada proses-proses yang dipaksakan pada saat itu bagaimana saudara Gibran itu bisa layak sebagai calon wakil presiden dengan menggunakan berbagai macam celah. Motifnya sudah jelasin saya tidak langsung. Nah, kalau kita fokus tadi kebahasan terkait dengan kebebasan di media atau ruang publik, memang sampai saya ngerti mungkin kalau kita lihat trennya dari sejak 2024 sampai sekarang, memang kebebasan publik kami ya setuju bahwa masih banyak pihak-pihak yang mengkritisi terkait dengan dinasti politik ini. Tetapi sampai sekarang kalau kita lihat banyak kritikus-kritikus yang memang harus lebih berhati-hati karena banyak ancaman ataupun banyak tekanan untuk tidak memberikan argumen terkait yang terjadi saat ini seperti itu, sehingga bisa dikatakan semakin segini indeks demokrasi yang bisa kita sampaikan di presentasi oleh Adit ya terkait dengan indeks demokrasi kita makin sini makin menurun gitu, terlihat dari pengambilan putusan yang tidak adil, kemudian undang-undang yang juga menjerat masyarakat untuk tidak bisa bebas begitu. Terima kasih. Oke, tanggapan satu kali untuk kelompok kontra, adakah? Nggak ada? Kalau tidak ada, mohon maaf Ibu, saya izin menanggapi terkait tadi kan dibahas adalah putusan MK-nya. Jadi kalau kita melihat dari bagaimana proses hukum yang berjalan dari putusan MK mulai dari penyusunan kemudian pascanya itu juga kita tuh masih bisa melihat kalau demokrasi di sini tuh masih berjalan gitu. Karena kita juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah kami sebutkan sebelumnya di luar dari dugaan nepotisme di balik tindakan dari pihak terkait, dalam hal ini adalah paman dari calon wakil presiden yang pada saat itu dicalonkan. Nah, jadi kami di sini juga menekankan selain adanya dugaan nepotisme tuh kita juga harus bisa menilai lebih objektif pada substansi dari pengubahan peraturan tersebut. Lalu apabila kita juga melihat pada pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Anwar Usman sendiri, itu juga masih ada proses hukum yang berjalan di dalamnya, di mana beliau ini juga mendapat tindakan hukum secara etis. Nah, karena kami juga menilai bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat itu tidak mungkin kalau tidak terjadi penyimpangan di dalamnya, karena orang-orang di dalamnya pun juga bukanlah yang benar-benar idealis seperti itu. Tapi yang membedakan di sini adalah apakah penyimpangan itu ditutup-tutupi oleh pemerintah? Apakah publik itu sama sekali tidak diberikan akses untuk mengawasi atau mengawal kasus ini? Kan tidak. Tapi kita tuh tetap diberikan ruang untuk mengawal kasus ini sampai akhirnya ada proses hukum yang menindaklanjuti dari Anwar Usman tersebut, di mana Majelis Kehormatan MK itu bertindak tegas, di mana Anwar Usman itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Kemudian kita juga bisa masih melihat bahwa keputusan yang mengikat ini tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi sebelumnya, seperti itu. Oke, demikian ya tanggapan dari kelompok kontra. Selanjutnya audiens ini dari Hijrah yang sudah bertanya dari tadi ya, silahkan Hijrah. Langsung ditujukan ke siapa pertanyaannya? Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasi yang udah diberikan. Aku mau tanya ke tim
oposisi ya. Jadi tadi kan sebenarnya banyak pendapat itu lebih menilainya dari pemerintah. Sehat atau tidaknya demokrasi itu dari pemerintah gitu. Nah, aku mau tanya kalau misalnya kita lihat dari rakyat kita sendiri, itu bagaimana? Karena kan pemerintah Indonesia itu lahir dari rakyatnya sendiri kan. Kalau kita lihat dari presiden Indonesia sebelumnya, kita bisa setujui bersama kalau presiden yang paling bagus itu mungkin Pak B.J. Habibie atau Pak Gus Dur. Sementara kedua presiden tersebut itu tidak lahir dari proses demokrasi atau tidak dipilih oleh rakyat. Sementara presiden-presiden yang dipilih oleh rakyat itu ya kita sering banyak kasus, banyak kecewanya. Jadi untuk kalian tuh sebenarnya rakyat kita itu siap gak sih sama demokrasi? Kalau misalnya siap, apa alasannya? Kalau misalnya menurut kalian tidak siap, itu apa alasannya juga dan gimana sih mempersiapkan rakyat kita itu bisa siap dengan demokrasi? Terima kasih. Oke, silahkan. Satu lagi penanya ada, boleh untuk teman-teman yang lain, boleh ditanyakan di sini. Oke, jika tidak ada bisa langsung ditanggapi untuk kelompok oposisi ya, tadi pertanyaannya. Wimala, boleh langsung menyampaikan pertanyaan, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Jadi saya mau bertanya untuk kelompok oposisi. Jadi apakah keberhasilan teknis pelaksanaan pemilu itu sudah cukup menjadi indikator bahwa demokrasi kita itu masih kuat atau perlu juga diperhatikan kualitas proses politik di baliknya, misalnya kayak seperti adanya ketimpangan akses informasi, pengaruh dinasti politik atau dominasi dari oligarki gitu. Terima kasih. Terima kasih Wimala. Bisa dijawab terkait pertanyaan Wimala terkait pemilu yang secara teknis itu apakah bisa menjadi penanda bagi kesuksesan dan menjadi semacam trademark bahwa itu sesuatu hal yang sukses gitu pelaksanaan demokrasinya, ya. Oke, silakan. Ibu, saya izin menjawab dari pertanyaannya Hijrah. Jadi demokrasi ini memang memberikan kita kebebasan untuk memilih pemimpin, tetapi kualitas hasilnya sangat bergantung pada kedewasaan rakyat sebagai pemilih. Meskipun tokoh seperti B.J. Habibie dan juga Gus Dur yang tidak lahir dari pemilu langsung sering dianggap sebagai pemimpin terbaik, hal ini bukan berarti demokrasi gagal, melainkan menunjukkan bahwa kita masih dalam proses belajar berdemokrasi. Kesalahan dalam pemimpin bukanlah karena sistemnya yang cacat, tetapi karena pemahaman kita sebagai masyarakat, kepemahaman politikan kita yang belum matang. Maka bukannya kita tidak siap berdemokrasi. Justru inilah waktunya untuk kita memperkuat pendidikan politik agar demokrasi menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan harapan rakyat. Oke,
Hijrah, ada tanggapan satu kali untuk Hijrah? Ibu, saya izin menanggapi Oke, menambahkan silakan. terlebih dahulu. Jadi tadi kami juga ditanya soal strategi kami untuk meningkatkan bagaimana kesiapan masyarakat terkait proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Jadi menurut kami sendiri, kami lebih berfokus untuk meningkatkan kualitas dari demokrasi yang terjadi di sini. Karena kami melihat sebenarnya demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan di mana ruang-ruang publik itu masih terbuka secara luas untuk menampung dan juga mendengarkan aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak. Namun di sini kami melihat bahwa masih banyaknya kualitas dari argumen-argumen ataupun kritik-kritik itu yang belum substansional. Jadi kami menawarkan untuk adanya proses di mana masyarakat itu dapat meningkatkan kemampuan literasi mereka. Jadi dengan meningkatkan literasi ini kita tuh tidak hanya termakan oleh suatu cuplikan ataupun narasi-narasi pendek, tapi kita bisa memahami suatu proses ataupun suatu masalah itu secara komprehensif, sehingga kita tuh bisa menyaring bagaimana kita tuh bisa berpendapat, bagaimana kita tuh bisa menyuarakan apa yang kita rasakan dari apa yang sudah kita baca atau sudah kita lihat itu secara logis, sehingga nanti substansional dari argumen atau pendapat yang dapat disampaikan itu juga dapat meningkatkan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Silahkan langsung ditanggapi untuk pertanyaan Wimala, boleh? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menanggapi dari pertanyaan Wimala. Jadi apakah keberhasilan teknik pelaksanaan pemilu atau perlu juga diperhatikan tentang proses politiknya? Jadi keberhasilan teknis pemilu itu memang bukan satu-satunya indikator demokrasi yang sehat, namun ini sebagai fondasi yang penting. Jadi tanpa pemilu yang aman, tertib, dan transparan, proses politik ini belum bisa dikatakan ideal dan tidak bisa mengatakan demokrasi ini berhasil. Jadi ketika pemilu 2024 berlangsung secara damai, melibatkan jutaan petugas, jutaan pemilih, dan tetap memberi ruang kepada semua calon untuk bertarung. Jadi itu bukan hal yang kecil, itu adalah pencapaian demokrasi yang cukup besar. Tentu kami tidak menutup mata terhadap tantangan seperti dinasti politik, ketimpangan informasi, dan pengaruh oligarki. Tapi justru fakta bahwa isu-isu ini bisa dibicarakan secara terbuka di ruang publik membuktikan bahwa demokrasi kita tidak mandek dan masyarakat bebas mengkritik, media bebas memberitakan, dan pihak yang dirugikan bisa menggugat lewat jalur hukum. Dan ini bukan tanda demokrasi yang mati, tapi demokrasi yang masih berfungsi dan terus berkembang hingga saat ini. Baik, apakah dari audiens Wimala cukup? Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi kah? Satu lagi, kalau ada yang mau bertanya. 5, 4, 3,5, 3, nggak ada? 2, 1, oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah melakukan presentasi keren. Ini bapak-bapaknya kok tanpa perlawanan ya. Kelompok awan ini loyo banget, nggak ada. Ini bukan debat ini kayaknya musyawarah untuk mencapai mufakat gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan reaction, applause untuk teman-teman lainnya. Insan, ada komentar Insan? Insan baru. Enggak, pencet Bu. Oh enggak, Insan salah resen. Padahal harusnya memberikan reaction. Terbiasa pakai Jimit ya memang. Jimit ini agak memusingkan kalau menurut Bu Widi. Minggu depan mungkin Bu Widi akan sarankan untuk menggunakan Zoom. Terima kasih untuk peran serta kalian. Satu poin yang harus diingat bahwa
Di dalam demokrasi itu ada dua hal yang menjadi penting. Yang pertama yaitu pilar penegak demokrasi. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, HAM. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Lalu yang ketiga, ada pers yang sifatnya bebas, itu yang harus diingat. Jika beberapa pilar tersebut tidak ada, pilar tersebut runtuh, atau pilar tersebut digerogoti, maka otomatis demokrasi akan mulai berkurang. Itu menjadi penting. Lalu kemudian yang kedua, berhubungan dengan demokrasi substansial dan demokrasi prosedural. Kita saat ini posisinya masih berada pada demokrasi mana? Prosedural. Saya menggarisbawahi apa yang ditanyakan oleh Wimala tadi. Betul Wimala. Kalau kita merujuk pada kondisi saat ini, demokrasi kita saat ini hanya fokus ke urusan prosedur. Asal prosedur sudah dilewati, berarti sudah selesai, seperti itu. Namun, apakah kualitas, apakah substansi itu sudah bisa tercapai atau belum, itu dikesampingkan. Nah, menjadi penting, saat ini di depan Balai Rum itu sedang ada demo yang mengatasnamakan undang-undang TNI, ya macam-macam yang sikan itu masuk ke list pembicaraan tentang teman-teman di sana. Nah, itu juga yang kalian harus refleksikan, apakah kalian sepakat atau tidak dengan model pemberian atau penyampaian aspirasi dengan model seperti ini, tidur di Balai Rum, lalu kemudian mendirikan tenda. Nah, model aksinya kan semacam itu. Nanti kalau ada waktu, silahkan teman-temannya ditengok di sana, apakah sudah makan ataukah sudah mandi, diingatkan kembali ya, seandainya ada teman-teman dari kelas farmasi. Oke, Ogwidi hampir saja lupa untuk menyampaikan link presensi Bu Widi kirim di kolom chat. Silahkan langsung menuju ke sana. Terima kasih untuk peran serta kalian semua. Kita bertemu lagi minggu depan dalam kondisi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok dua kelompok ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.